balik lagi nih. Udah setahun gak ngupload, sekalinya ngupload kayak gini bentuknya. Masih ganteng tuh. Sekarang kita bahas apa nih? Kalau tahun lalu bahasnya fisioterapi. Sekarang masa fisioterapi wawancara lagi? Gak mungkin. Kita sekarang harus punya perkembangan ilmu lah, ilmu. Yang paling gampang dan dari bawah dulu aja, dari ankle. Nah, di ankle, kasus ankle itu ada banyak sih, ada fraktur, dislokasi ankle, terus sprain. Kira-kira mau bahas apa ya? Atau kita buat jadi 3 bagian aja. Untuk yang ini kita buat yang ankle sprain aja dulu ya. Oke? Nah, tulang pembentuknya itu dari ankle itu kan ada tibia, fibula, talus, calcaneus, terus navicula, terus cuboid, terus ada tulang dari kelompok tulang metatarsal dan palangeal. Nah, selain itu di ankle, khususnya di kasus sprain ini, kita harus bahas tentang ligamennya dong, karena kalau bicara tentang sprain itu berarti rata-rata kebanyakan itu terjadi di ligamen. Nah, ligamen sendiri adalah seperti bahasa mudanya aja kita pakai ya. Ligamen itu kayak serat-serat tali pengikat tulang atau penyambung tulang gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang kelompok otot penggeraknya. Di ankle itu ada tibialis anterior, tibialis posterior, terus extensor hallucis longus, extensor hallucis brevis, dan kelompok otot peroneus baik yang longus dan brevis. Nah, untuk gerakan yang terjadi di ankle itu ada plantar fleksi dan dorsal fleksi di bidang sagittal, dan inversi dan eversi. Nah, sekarang sebenarnya apa sih ankle sprain itu dan bagaimana sih patofisiologinya? Nah, untuk memudahkan teman-teman, sebenarnya ankle sprain ini adalah suatu cedera yang biasanya terjadi karena gerakan yang berlebihan di sisi lateral pada ankle, sehingga menyebabkan serat-serat ligamen mengalami overstretch atau tarikan yang berlebihan. Nah, di ankle sendiri, khususnya di kasus ankle sprain ini, dia itu sebenarnya memiliki 3 grade. Grade 1 itu dia cuma overstretch atau cuma tertarik. Grade 2 itu dia mengalami tertarik yang berlebihan sehingga menyebabkan putus, namun hanya sebagian atau parsial. Dan grade 3 itu putus, ligamennya putus sama sekali. Nah, tapi untuk mengetahui ketiga itu kita hanya bisa melakukannya dengan MRI. Nah, tadi udah bahas tulang pembentuknya, ligamennya, ototnya, terus kenapa sih bisa terjadi kayak gitu, sekalian patofisiologinya tadi, terus prevalensinya. Oh, sekarang tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mengalami cedera ankle. Nah, di sini kita perlu membedakan cedera ankle mana yang harus ditangani pertama. Yang saya maksud adalah bagaimana penanganan pertama kita ketika mengalami cedera ankle. Sekarang kita bahas mengenai penanganan pada kasus ankle sprain. Nah, biasanya kasus ankle sprain ini terjadi di lapangan itu pada olahragawan atau atlet, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada non atlet atau karyawan atau biasa, karena adanya beberapa gangguan seperti kelemahan otot atau gangguan keseimbangan yang menyebabkan terjadinya gerakan yang berlebihan pada ankle. Nah, untuk penanganan fase pertama kita bisa melakukan PRICE, yaitu dengan proteksi, rest, icing, kompresi, dan elevasi, yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya cedera yang berlebihan dan sebagai tindakan pertama dalam penanganan pertama cedera. Selanjutnya, ketika kita telah melakukan press, kita bisa melakukan terapi latihan untuk membantu mempercepat terjadinya proses pemulihan di ankle itu. Nah, untuk terapi latihannya sendiri ada berbagai macam. Nah, untuk
Kalau teman-teman mau tahu, sekarang kita bahas terapi latihannya satu persatu ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke terapi latihannya. Nah, terapi latihannya ada berbagai macam variasi. Nah, sekarang kita melakukan beberapa yang menurut saya mudah dilakukan. Nah, sekarang yang pertama adalah kita bisa menggunakan TheraBand sebagai resistennya. Nah, kita bisa melakukan terapi ini untuk gerakan dorsifleksi dan plantar fleksi maupun inversi eversi. Untuk gerakannya adalah seperti ini. Pertama, pasien diminta untuk duduk tegak. Nah, yang kedua, kaki seperti ini kan, keduanya didekatkan. Kita berasumsi kaki bagian kanan adalah kaki yang mengalami cedera. Karena itu gerakannya seperti ini. Pertama, kita menaikkan TheraBand ini ke si pasien, kaki pasien. Setelah itu setelah dikaitkan, terapis mencoba untuk menarik untuk sebagai pemberat. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk menggerakkan kaki mendekati ke bagian tubuhnya. Ayo Pak, boleh digerakkan. Dalam pergerakan ini kita bisa menyuruh pasien untuk menahan sedikit 1 detik untuk memberikan kontraksi yang maksimal. Ayo Pak, coba tahan, lepas. Kita bisa memberikan latihan ini sebanyak 3 set dengan pengulangan 6-12 kali. Tujuan dari pemberian latihan ini adalah untuk strengthening kelompok otot-otot bagian anterior seperti tibialis anterior. Selain itu juga sebagai strengthening dalam peningkatan mobilitas ankle. Nah, setelah itu untuk latihan selanjutnya kita bisa seperti ini. Lalu kita menyuruh pasien untuk menarik sebagai resistennya dengan gerakan pasien seperti menggagas mobil. Pak, dilakukan 1, 2, 3. Nah, yang perlu diperhatikan dari gerakan ini adalah bagaimana kaki pasien selalu lurus ke bawah dan ketika naik juga harus lurus. Nah, jadi tidak ada gerakan kompensasi dari gerakan ini. Dan seperti tadi, kita meminta pasien untuk menahan sekitar 1 detik untuk meningkatkan kontraksi di ketika bergerak. Ayo Pak, coba 1, naik perlahan, turun, 2, naik lagi, turun. Nah, gerakan selanjutnya adalah kita menarik bagian sini dan pasien ke arah sana. Ayo, 1, 2, 3. Nah, ingat seperti tadi, kita harus menjaga alignment ankle benar-benar lurus dan tidak ada gerakan kompensasi. Setelah itu, yang perlu dikoreksi adalah bagaimana kita tetap menjaga tubuh pasien sesuai dengan alignmentnya. Nah, tujuan dari latihan ini adalah untuk penguatan otot bagian soleus, terus tibialis anterior. Nah, setelah itu kita ke gerakan searahnya atau sebaliknya dengan begini. Lalu kita menyuruh pasien untuk melakukan gerakan seperti tadi. Ayo Pak, 1, 2, 3. Nah, ayo Pak, ditahan 1 detik. Ingat, selalu kita menyuruh pasien untuk menahan 1 detik untuk menimbulkan kontraksi yang baik. Nah, tujuan dari latihan ini adalah untuk strengthening dari kelompok otot seperti coroneus. Gerakan selanjutnya adalah inversi menggunakan TheraBand sebagai resisten. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengaktifkan atau menguatkan dari otot-otot bagian coroneus, baik itu brevis dan longus. Gerakannya seperti ini. Ayo Pak, coba digerakkan ke dalam. Yuk. 1, tahan, 2,
2 tahan, 3 tahan. Nah, yang perlu diperhatikan tetap sama, bagaimana kita menjaga alignment dari ankle dan alignment dari postur. Nah, untuk gerakan selanjutnya adalah gerakan sebaliknya, yaitu gerakan dari siang eversi. Nah, gerakan eversi ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tibialis anterior dan soleus. Nah, gerakannya sama seperti itu. Yuk coba Pak. Nah, tahan, lagi tahan. Nah, dari semua gerakan itu kita bisa memberikan sebanyak 3 sesi dengan setiap sesinya pengulangan 6-12 kali. Gerakan selanjutnya adalah towel exercise. Nah, towel exercise sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dari metatarsalnya. Gerakannya adalah kita menyuruh pasien untuk menggerakkan atau mencengkram bagian handuk. Ayo Pak, coba digerakkan. Bagus. Nah, gerakan towel exercise ini kita boleh saja menggunakan hitungan dan boleh tidak menggunakan hitungan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan dari metatarsal pasien untuk mencengkram bagian handuk. Untuk pengulangannya, kita bisa memberikan 3 sesi dan setiap sesinya diberikan hitungan, ataupun kita bisa memberikan sesinya ketika kita melihat cengkraman handuk telah habis. Latihan selanjutnya adalah latihan 2 taps. Nah, latihan 2 taps ini adalah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan baik dari mobilitasnya, terus baik dari habis itu dari proprioceptifnya dan dari eksplosivitas dari ankle itu sendiri. Nah, gerakannya adalah dengan menepuk seperti ini bagian ankle. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ankle tersebut harus dorsifleksi full ROM. Nah, sekarang coba Pak gerakan seperti ini. Oke, ayo gerakan Pak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika gerakan ini kita harus benar-benar menjaga alignment dari ankle agar ankle benar-benar posisi lurus dan lurus. Sekarang coba gerakan. Ayo Pak gerakan Pak. Nah, terus. Nah, untuk menambah latihan atau untuk memodifikasi latihan untuk melatih proprioceptifnya, kita bisa menyuruh pasien untuk menutup mata, lalu berkonsentrasi mendengar aba-aba. Pak, sekarang saya akan menepuk tangan. Perhatikan dan dengarkan berapa pukul tangan saya, lalu gerakan latihan 2 taps sesuai dengan instruksi dari tepuk tangan saya. 1, 2, 3. Nah, gerakan seperti ini bisa bertujuan untuk sebagai respon dari ankle dan untuk melatih proprioceptifnya. Nah, dari 3 latihan tadi kita bisa menambahkan berbagai latihan untuk mempengaruhi kinerja dari ankle. Nah, latihan selanjutnya untuk sebagai penambahan adalah latihan berdiri 1 kaki atau single extend ditambah dengan lompat ke depan, ke samping dan ke belakang. Nah, latihan ini selain untuk bisa mengaktifasi dari core yang sebagai stabilisasi dari tubuh kita juga bisa sebagai latihan untuk penguatan dari ankle itu sendiri dan stabilisasinya. Karena semakin banyak kita melatih ankle, maka semakin stabil ankle tersebut. Gerakannya adalah seperti ini. Kita memakan kaki yang sakit adalah kaki yang sebelah kanan, dan kita bisa mengangkat kaki sebelah kiri kita. Nah, terus instruksikan pasien kita untuk menahan minimal 1 menit. Nah, setelah dia bisa menahan, instruksikan pasien untuk bergerak maju ke depan, ke kiri, ke kanan atau ke belakang. Contohnya seperti ini. 1 tahan, 2 tahan, 3 tahan, 4 tahan, 5 tahan, 6 tahan, dan press. Nah, itu dia teman-teman latihan untuk kasus ankle sprain. Latihan itu bisa digunakan baik
dalam kasus ankle sprain grade 1, grade 2, grade 3 tergantung dari fase healing itu sendiri. Nah, teman-teman jangan berpikir terapi latihan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengalami cedera. Tidak. Terapi latihan itu bisa teman-teman lakukan untuk preventif teman-teman agar menghindari cedera ankle yang nantinya bisa terjadi. Nah, demikian ya teman-teman. Kita udah bahas tentang ankle sprain. Nah, kedepannya nanti kita akan bahas tentang ankle dislokasi atau ankle fracture, bagaimana dari kenapa bisa terjadi dan terapi latihannya seperti apa. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa mengetik like dan jangan lupa untuk subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Oke? Salam fisioterapi UMS Jaya Jaya.